Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prasetya Manggala Wicaksana. Program KKN yaitu membahas tentang COVID-19 dari Desa Pilang, yaitu yang pertama munculnya COVID-19. Hingga saat ini asal-usul COVID-19 masih menjadi misteri. Misteri Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut tengah berusaha secepatnya mungkin untuk pergi ke Cina dan menginvestigasi awal mula wabahnya corona di Wuhan. Kami ingin tahu asal-usul dan kami akan melakukan segalanya untuk mengetahui usul-usulnya, kata Kepala WHO Tedros Adhanom kepada wartawan dikutip dari Reuters. Kasus pertama COVID-19 selama ini dikaitkan dengan pasar wabah Wuhan dan virus corona diduga berpindah dari hewan liar ke manusia. April lalu, Perdana Menteri Scott Morrison menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul corona yang memicu reaksi marah dari Cina. Cina lantas mendorong teori bahwa virus corona itu bermula di luar negeri dan tibanya negara melalui kemasan makanan buku. Munculnya COVID-19. Beberapa teori dimunculkan. Pertama dan paling liar adalah cara ilmuwan di WIP terlibat dan dalam percobaan virus corona. Kelelawar melibatkan yang disebut penyembuhan gen virus itu kemudian lepas dan menginfeksi manusia. Versi kedua adalah kecerobohan biosekuritas staf laboratorium dan dalam prosedur kemungkinan saat pengumpulan atau pembuangan spesimen hewan lalu mengeluarkan virus liar. Ahli kesehatan telah menyelesaikan 28 hari penyelidikan asal mula virus corona di Cina dan telah memperoleh sejumlah petunjuk. Pakar penyakit hewan yaitu Peter Barek mengatakan bahwa ada 3 skenario utama tentang bagaimana virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini menyebar ke manusia. Yang dimana pertama kontak langsung dengan kelelawar. Maksudnya, satu orang terpapar SARS-CoV-2 melalui kontak langsung dengan spesies inang, yang dimana spesies inang ini adalah kelelawar tapal kuda, yaitu virus yang bisa saja beredar pada manusia untuk sementara waktu sebelum mewadah di antara padatnya penduduk Wuhan. Yang kedua, menular dari spesies perantara, di mana terenggiling adalah kandidat potensial yang menjadi perantara penularan virus corona, bahkan kemungkinan termasuk cerpelai dan kucing. Ketiga, kebocoran virus dari laboratorium. Isu kebocoran virus SARS-CoV-2 ini dari Institut Virologi Wuhan. Apa itu virus corona? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, MERS, dan SARS. Ada beberapa gejala dari virus COVID-19 yang terbilang ringan. Yang pertama, pilek, yang kedua sakit kepala, yang ketiga batuk yang berkepanjangan, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima demam, dan yang keenam merasa tidak enak badan. Kemudian, virus COVID-19 dapat menyebabkan gejala yang parah juga, seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, yang kedua batuk dengan lendir, yang ketiga sesak napas, yang keempat nyeri dada atau sesak napas saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah apabila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya seperti orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, atau orang dengan sistem kekebalan yang lemah seperti bayi dan lansia. Infeksi dari virus COVID-19 disebabkan oleh virus itu sendiri. Kebanyakan virus COVID-19 menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap, batuk dan bersin, kemudian menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus tersebut. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Melakukan langkah penanganan COVID-19. Langkah penanganan COVID-19 yang pertama, pengobatan virus corona atau COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona.
Yang kedua, selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. 3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Selain itu, saat ini muncul istilah long haul COVID-19. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil pemeriksaan PCR yang sudah negatif, namun tetap merasakan keluhan seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, atau demam yang hilang timbul. Bagaimana pencegahan virus corona? Yaitu yang pertama, rutin mencuci tangan. Kedua, jangan menyentuh wajah. Ketiga, jaga jarak minimal 1 meter. Keempat, tetap di dalam rumah jika merasa sakit. Kelima, selalu gunakan masker. Sekian dari kami, kelompok KKNT, Desa Pilang 2. Dadah, salam sehat.